Baik, kita akan mulai pendalaman materinya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Fauzia. Saya merupakan salah satu tentor dari NetSmart Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang logaritma. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu mengenai materi logaritma. Sebelumnya bagaimana kabarnya Echa dan Natasha? Apakah baik-baik saja? Kelas berapa ya kalau boleh tahu untuk saudari Echa dan Natasha? Kelas 12, Kak. Kelas 12. Oke, ya udah kalau kayak gitu kita langsung mulai aja ya. Jadi kita akan membahas materi tentang logaritma. Nah, apa sih yang kita akan bahas itu? Yang kita bahas itu pertama ada pengertian logaritma, kemudian yang kedua itu ada sifat dari logaritma, kemudian yang terakhir adalah contoh soal dari logaritma sendiri. Nah, kemudian apa sih pengertian dari logaritma itu? Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jika diketahui suatu perpangkatan, misalnya A pangkat C sama dengan B, maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi B sama dengan C atau A log B. Nah, di sini A itu akan menjadi pangkat dari log B-nya, kemudian C-nya ini akan menjadi konstanta di sebelah kanan. Dengan ketentuannya itu, A harus lebih dari 0. Nah, di sini misalnya contohnya A itu paling kecil itu biasanya 2. Jadi misalnya 2 log 5 atau 2 log 3 atau 2 log 9 dan sebagainya. Nah, untuk keterangannya sendiri, A itu merupakan basis logaritma, sedangkan B merupakan bilangan yang dicari nilai logaritmanya, atau bisa juga kita sebut sebagai numerus. Sedangkan C-nya merupakan besar pangkat atau nilai logaritmanya. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai nilai logaritma sebesar 2 log 8 sama dengan C. Maka nilai C-nya dapat diketahui sebesar 3. Karena angka 8 ini dapat kita samakan bilangan pokoknya dengan angka 2 yang merupakan basis dari logaritma. 2 pangkat 3 itu kan merupakan 8. Nah, jadi 2 log 2, misalnya di sini angka A dan angka B-nya itu angkanya sama. Misalnya seperti 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu berarti 1, atau 3 log 3 itu juga berarti 1. Nah, karena di sini 2 log 2 pangkat 3, berarti 2 log pangkat 2 itu kan 1, berarti langsung didapatkan nilai dari C-nya itu sebesar 3. Hasil pangkat dari angka 2-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari logaritma. Untuk sifat logaritma sendiri itu seperti yang tadi sudah sebelumnya saya jelaskan, yaitu ada A log A sama dengan 1. Jadi intinya mau di sini angkanya 3 atau angkanya 5, tapi jika dia memiliki angka yang sama untuk pangkat dan di setelah lognya, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Kemudian untuk A log 1 sama dengan 0, kemudian A pangkat N dikali log B pangkat M sama dengan M per N. Jadi jika ada seperti ini, maka yang diambil hasilnya adalah pangkat-pangkat dari basisnya itu. Nah, di sini pangkat atau basisnya itu M per N. Jadi M dibagi dengan N. Nah, kemudian dengan ketentuan nilai N yang merupakan pangkat dari basis tersebut tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, di sini kan tadi rumusnya itu A log B sama dengan C. Nah, 1 per B log A di sini merupakan sebagai C berdasarkan rumus tadi. Kemudian di sini ada A log B sama dengan P log B per P log A. Nah, di sini dengan ada ketentuannya yaitu P, nilai P untuk basis di bagian depan,
itu harus lebih besar dari 0, tetapi tidak boleh sama dengan 1. Karena jika nanti dia sama dengan 1, maka hasilnya adalah 0, seperti itu. Kemudian, ada juga rumusnya seperti ini untuk sifat logaritma, yaitu A pangkat A log B sama dengan B. Nah, ini juga sama, seperti yang tadi di sifat pertama, A pangkat A atau A log A itu kan sama dengan 1, berarti hasilnya di sini adalah B. Kemudian, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, di sini sama seperti sifat yang pertama, di sini B sama dengan B. Nah, karena B-nya ini sama, berarti kita bisa sebut dia 1 hasilnya. Nah, karena dia sama basisnya, maka kita langsung mengambil basis bagian depan dan basis bagian belakang dari perkalian logaritma tersebut. Jadi hasilnya A log C. Selanjutnya, di sini jika bentuknya perkalian A log BC, berarti artinya A log B ditambah A log C. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai latihan soal dari logaritma. Untuk latihan soal dari logaritma sendiri itu yang pertama, contoh soal 1, 2 log 16 sama dengan, nah, di sini kan menggunakan basis 2. Jadi, basis yang di bagian belakang, yang 16 ini, dapat kita rubah atau kita samakan seperti basis yang di bagian depan. Nah, basis bagian depan ini kan 2, berarti basis bagian belakang kita sama dengankan dengan basis 2. Artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 16. Nah, ternyata 2 pangkat 4 itu jika ditotal hasilnya adalah 16. Jadi bisa kita katakan 2 log 16 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Nah, untuk sifat dari logaritma itu sendiri, jika di sini terdapat pangkat di bagian akhir, maka pangkatnya ini kita pindahkan ke bagian depan. Seperti contoh dari sifat turunan, seperti itu. Nah, di sini 4-nya kita pindahkan ke depan, menjadikan 4 dikali 2 log 2. Nah, kembali lagi ke sifat logaritma yang pertama, jika basis di depan dan basis di bagian belakang itu sama nilainya, maka dia menghasilkan angka 1. Sehingga 4 dikali 2 log 2 sama dengan 4 dikali 1. Hasilnya adalah 4. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua, yaitu 5 log 100 dikurang 5 log 4. Nah, untuk sifat logaritma contoh soal yang terkurangan, berarti itu pembagian. Jika tadi di sifat logaritma jika dia dikali maka menjadi ditambah, atau sebaliknya jika dia ditambah maka dia menjadi dikali, maka jika dia dikurang lawannya dia dibagi, atau kebalikannya jika dia dibagi maka lawannya dia dikurang. Pengerjaannya seperti itu. Nah, di sini 5 log 100 dikurang 5 log 4 sama dengan 5 log 100 dibagi 4. Nah, untuk 5 log 100 dibagi 4, 100 dibagi 4 itu menghasilkan angka sebesar 25. Sehingga 5 log 100 dibagi 4 sama dengan 5 log 25. Nah, di sini kan basisnya itu menggunakan angka 5. Berarti kita harus mencari angka 25 ini jika kita rubah ke dalam basis 5, maka dia menghasilkan pangkat berapa. Nah, ternyata setelah angka 25 ini kita rubah ke basis 5, dia mendapatkan pangkat sebesar 2. Nah, 5 log 5 itu bernilai 1, kemudian angka 2-nya ini kita pindahkan ke depan, sehingga menjadi 2 dikali 5 log 5. Menjadi 2 dikali 1 menghasilkan angka 2. Selanjutnya, untuk latihan soal yang ketiga adalah 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2. Nah, untuk perkalian ini sendiri kan dia cara mengerjakannya itu ditambah. Tetapi di sini dapat kita lihat pada soal bahwa ada basis-basis yang nilainya itu sama. Nah, jika nilainya sama, tadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya di sifat logaritma, bahwa jika basis depan dan basis belakangnya itu sama, maka dapat dihilangkan dan kita dapat mengambil basis bagian depan dan bagian belakangnya saja. Nah, pada contoh soal ketiga ini, basis
pertama atau basis di bagian belakang sama dengan basis bagian depan di perkalian kedua. Sehingga 3 dan 3 ini dapat kita hilangkan. Kemudian dapat kita lihat lagi di sini basis di bagian belakang yaitu 3 log 4 sama dengan basis di bagian depan di 4 log 2. Sehingga 4-nya ini dapat kita hilangkan. Nah, selanjutnya karena angka 3 dan 4-nya sudah kita hilangkan, berarti soal yang tersisa lognya hanya 2 log 2, yaitu kita ambil bagian basis depan dari soal dan basis belakang dari soal. Nah, 2 log 2, karena dia basis depan dan basis belakangnya sama nilainya, yaitu sebesar 2, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya adalah contoh soal yang keempat. Jika 3 log 2 sama dengan A, maka 3 log 6 sama dengan... Nah, di sini kita kan harus mencari terlebih dahulu ya. Angka 6 ini jika kita rubah ke dalam basis 3, dia menghasilkan pangkat berapa? Tetapi 3 pangkat 1 itu bernilai 3 dan 3 pangkat 2 itu bernilai 9, sedangkan yang diminta adalah 6. Maka kita dapat merubah logaritma ini ke dalam bentuk perkalian. Seperti ini. 3 log 6 sama dengan 3 log 2 dikali 3. Nah, seperti di sifat logaritma sebelumnya, jika logaritmanya itu dalam bentuk perkalian, maka kita mengerjakannya dalam bentuk penjumlahan. Sehingga menjadi 3 log 2, kemudian ditambah dengan 3 log 3. Nah, 3 log 2 itu kan tadi di soal diketahui bahwa 3 log 2 itu kita misalkan sebagai A. Sedangkan 3 log 3 karena basis depan dan basis belakangnya sama, maka dia bernilai 1. Sehingga hasilnya 3 log 2 ditambah 3 log 3 menghasilkan A ditambah 1. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi logaritma.